sekarang ada 4 hal yang membuat kita hidup enak di dunia. Artinya kalau ada namanya sebagaimana kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Hal yang pertama, aku yakin usaha saya tidak bisa dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu aku berusaha keras. Faham Bapak Ibu? Usaha saya, berlaku saya, perbuatan saya, amalan saya tidak mungkin dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu aku berusaha keras. Misal, cari nafkah. Kira-kira bisa kita wakili orang cari nafkah kita? Kita hanya enak tidur, orang datang membawa rezeki kita setiap hari? Tidak bisa kan? Apalagi kalau kita tidak percaya orang. Apalagi kalau orang tidak jujur sama kita. Kita tidak bisa meyakini terhadap dia kalau kita kecuali dalam usaha. Apakah bisa mewakili orang salat? Saya tidak mau salat. Bapak tolong salati ganti saya. Bisa enggak? Berarti kita yakin perbuatan kita tidak boleh atau tidak bisa dibuat oleh orang lain. Berarti kita bekerja keras, berusaha keras. Ini yang pertama. Yang kedua, aku yakin rezeki aku yang ditentukan oleh Allah tidak bisa diambil oleh orang lain. Ini yang membuat kita tenang. Membuat kita tenang. Yang ketiga, aku tahu dan yakin Allah Maha tahu semua berlaku saya. Aku yakin dan tahu Allah Maha tahu terhadap semua berlaku saya. Sejarah lahir, batin, sembunyi, terang-terangan Allah Maha tahu. Ini yang membuat kita malu. Membuat kita malu. Coba Bapak Ibu terus terang saja, kalau kita sebagai manusia, kalau ada seorang manusia tahu segala keburukan kita, gimana perasaannya? Malu enggak? Apalagi kalau kita punya masalah di rumah tangga kita, kemudian ada orang lain tahu. Begitu kita ketemu, dia malah dia yang kasih tahu. Pasti malu kan? Ini sama manusia aja sudah malu, apalagi sama Allah. Tak mungkin manusia bisa tahu terang-terangannya, jelas-jelasannya, tapi yang diam-diam, sembunyi-sembunyi bisikan kalbu kita yang ada dalam fikiran kita, hal-hal waktu kita kecil, waktu kita di sini, waktu kita di kampung, waktu kita di rumah, waktu di luar rumah, Allah segala sesuatu Allah Maha tahu. Ini yang membuat kita malu. Mudah-mudahan dalam perasaan malu kita terhadap Allah menyempurnakan iman kita, karena Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Tapi malu bagaimana malu? Sekarang Bapak Ibu katanya orang, sekarang saya bertanya, Bapak Ibu malu enggak sama Allah? Semua jawab malu, tapi masih berlaku dosa maksiat. Maksudnya malu bukan kita malu Allah melihat kita berdosa dan maksiat, atau atas dosa dan maksiat yang kita lakukan masa lalu. Maksudnya malu, kita berusaha mewujudkan sebuah malu yang membuat kita tidak berbuat dosa dan maksiat. Sepertinya contoh, apakah ada orang berani naik mimbar atau duduk di kursi ini dan mulai ceramah menceritakan aibnya dan dosanya sejak kecil sampai sekarang? Enggak kan? Siapa yang berani? Malu kan? Berarti kita malu ditahu sama orang, berarti kita berusaha tutupi. Ini malu yang saya harap diwujudkan di hadapan Allah. Kalau memang kita punya sebuah keburukan, kita segera bertaubat dan kita berusaha menutupi diri agar tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Inilah namanya malu yang betul-betul membawa kita sempurna iman. Terus yang keempat, aku yakin akan mati dan aku selalu bersiap diri.
Ini yang membuat kita hidup nikmat di dunia. Saya ulang lagi. Yang pertama apa? Usaha perbuatan saya tidak mungkin dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu saya bekerja keras. Soal dunia maupun soal akhirat. Yang kedua, aku yakini rizki yang ditentukan oleh Allah tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Ini yang membuat saya tenang. Segala berlaku saya, aku yakin Allah Maha tahu segalanya. Aku malu, dan malu itu mudah-mudahan membawa kita sempurna iman. Yang terakhir adalah aku yakin akan mati, dan saya berusaha dan sibuk bersiap-siap untuk menghadapi kematian.